Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat, Pak. Nah, baiklah. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang las listrik. Pada materi kali ini, Bapak, kalian bisa lihat ke depan ya. Di sini ada gambar mesin las listrik. Nah, di sini ada beberapa bagian. Apakah ada yang sudah mengerti bagian-bagian apa saja yang terdapat pada mesin las listrik? Masih beberapa bagian aja, Pak, yang tahu, Pak. Di sini nanti Bapak akan menjelaskan bagian-bagian apa saja ini dan kegunaannya ya. Ya, Pak. Di sini ada klem massa, pemegang elektroda, kabel las, kabel tenaga, mesin lasnya ya. Dan ada pengatur arus ampere las. Nah, di sini memiliki macam-macam fungsi ya, sesuai fungsinya. Nah, kalau klem massa ini fungsinya untuk dijepitkan ke meja las, yang dimana nanti pada waktu proses pengelasan itu agar apinya itu mengalir ke logam yang akan kita las tadi ya, dengan listriknya. Nah, ini elektroda ya, seperti namanya mengenai elektroda. Ini fungsi untuk meletakkan elektroda yang akan kita pakai untuk mengelas nantinya. Nah, di sini ada pengatur arus ampere las. Nah, di sini ampere las ya bisa kita atur sesuai dengan besarnya ukuran elektroda yang kita pakai dan ketebalan plat yang ingin kita las. Jadi kita sesuaikan tegangannya dengan elektroda yang kita pakai nantinya untuk melakukan proses pengelasan. Nah, di sini ada kabel tenaga. Kabel tenaga ini fungsi untuk mengalirkan tegangan listrik dari stop kontak ya, untuk agar arus listrik dari stop kontak itu mengalir ke mesin las tadi ya. Baiklah, di sini mesin las sendiri mempunyai fungsi untuk menyambung dua logam ya. Baik itu memotong juga bisa, kadang dipakai juga untuk memotong. Yang biasa digunakan untuk memotong itu mesin las karbit ya, itu digunakan untuk memotong juga. Dan biasanya yang lebih sering digunakan itu adalah untuk menyambungkan antara dua logam ya. Nah, jadi mesin las itu sebenarnya simpel ya, tidak perlu ada beberapa alat-alat ketiga yang harus kita perhatikan saat melakukan proses pengelasan untuk menjaga diri kita agar tetap aman dalam melakukan proses pengelasan. Contohnya itu ada, nah di sini Bapak gambarnya belum Bapak ambil ya. Iya, Pak. Dan nanti bisa lihat di buku pegangan kalian. Sana ada kacamata las, ada sarung tangan las, ada wear pack yang untuk melindungi diri kita dari percikan-percikan bunga api tadi ya. Iya, Pak. Nah, itu harus kita gunakan saat melakukan proses pengelasan. Jangan sepelekan hal-hal yang menurut kalian itu hanya sepele, tapi sebenarnya itu sangat bermanfaat. Jadi hal utama yang harus kalian perhatikan dalam proses pengelasan, kalian harus memperhatikan keamanan keselamatan diri kalian sendiri demi lancarnya proses pengelasan nantinya ya. Itu sangat berpengaruh. Mungkin hanya itu yang Bapak jelaskan. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang macam-macam logam yang dapat dilas menggunakan mesin las listrik. Itu biasanya ya logam-logam yang sering yang terdapat untuk industri di rumah-rumahan ya. Iya, Pak. Nah, itu juga kalau yang di rumah-rumah itu biasanya menggunakan tegangan kecil ya. Nah, kalau itu sesuai dengan kebutuhan di rumah-rumah. Nah, kalau di PT itu biasanya menggunakan tegangan di atas 100. Nah, kalau untuk hanya sekedar di rumah-rumah itu paling di bengkel-bengkel yang dekat-dekat rumah kalian
itu biasanya menggunakan api tegangan kecil antara 60 sampai 70 biasanya itu yang dipakai. Jadi di sini mesin las itu sendiri pun sangat mudah mengoperasikannya. Kalian hanya perlu melihat ketebalan plat yang kalian gunakan dengan elektroda. Jadi kalian harus bisa membedakan ukuran elektroda yang ingin kalian pakai untuk mengelas suatu logam tadi. Kalau logamnya tebal, jadi kalian menggunakan elektroda yang tebal juga pastinya, yang lebih besar ya. Kalau material logam yang ngelas itu kecil, jadi kalian menggunakan elektroda yang kecil juga tentunya, dan api yang kecil juga. Oke, cukup ya. Mungkin hanya sampai di sini Bapak jelaskan. Nanti kalian pelajari lagi dan besok kita akan praktek di bengkel ya. Ya Pak. Oke, baik. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.